Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di hari kiamat kelak. Alhamdulillah atas segala nikmat dan kemurahannya kita bisa dipertemukan di waktu ini untuk saling mempelajari materi akidah. Semoga dengan mempelajari materi akidah ini merupakan bentuk langkah kita, ibadah kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk melatih diri kita, untuk menempa diri kita, untuk memantaskan diri kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, yang semoga nantinya kita semua kaum muslimin muslimat, para sedulur semuanya, kita semua disatukan di surganya Allah kelak bersama para nabi dan rasul serta Nabi Muhammad SAW. Pada bab pertama tentang akidah dan konsep-konsep dasar. Perjalanan hidup umat manusia dan konsep dasarnya. Sudah kita ketahui, hati manusia adalah sumber semua tindakan dan sikap dalam kehidupan seseorang. Hati manusia terbagi dalam dua corak. Yang pertama, hati yang belum dihuni atau diisi oleh satu atau beberapa konsep tertentu. Tetapi berjalannya waktu, secara bertahap akan dimasuki oleh berbagai pemikiran, pandangan, wawasan, dan kesadaran-kesadaran yang berbeda-beda, serta beraneka ragam jenisnya. Adapun yang memberikan arah bagi setiap tindakan dan amalnya tidak lain adalah konsep, pandangan, wawasan, dan kesadaran yang terkuat di antara konsep dan kesadaran yang mengisi atau menguasai hati seseorang. Yang kedua, hati yang tidak dihuni atau diisi oleh pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan yang berbeda, tetapi telah dikuasai oleh satu atau beberapa konsep tertentu, di mana setiap amal kehidupannya, baik keseluruhan maupun bagian-bagiannya, telah dibentuk oleh pemikiran tersebut untuk selamanya. Kondisi hati yang pertama dapat diibaratkan sebagai sebuah jalan terbuka yang boleh dan bisa dilalui oleh siapa saja, tanpa ada seorang pun yang memperoleh hak istimewa lebih dari orang lain. Sedangkan kondisi hati yang kedua dapat diibaratkan sebagai suatu alat cetak, di mana setiap barang yang keluar dari alat tersebut pasti menuruti atau sesuai dengan matras cetakan itu. Manusia, dikala hatinya berada dalam kondisi yang pertama, bisa dikatakan bahwa ia tidak memiliki garis hidup apapun. Sesekali ia bisa menampilkan sosok setan, dan kapan saja ia mau bisa menampilkan bentuk amal para malaikat. Setiap amalnya dari waktu ke waktu tidak pernah berada dalam bentuk tertentu. Kendati demikian, manakala ia bisa mengubah diri pada kondisi bentuk kedua, kita bisa pula mengatakan bahwa ia pasti memiliki garis hidup tertentu, dan bahwasanya hidupnya pasti akan teratur, terpelihara, dan tertib, terarah, dan serasi. Secara pasti bisa kita katakan bahwa ia akan beramal dengan bentuknya sendiri dan mengikuti tata waktunya sendiri pula. Syarat pertama dan utama adalah keteraturan amal. Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemilihan sistem dan tata aturan tertentu bagi amal kehidupan manusia yang diharapkan bisa menjadi pegangan atau menjadi pedoman yang memberikan ketentraman sepenuhnya tergantung pada kehendak, kemauan, tekad manusia itu mempunyai garis kehidupan yang pasti dan tertentu.
Sedangkan kepastian perjalanan hidupnya itu tergantung pada kehendak, kemauan, atau tekad hatinya keluar dari kondisi yang memiliki beraneka ragam pemikiran dan macam-macam pandangan hidup. Lalu menetapkan satu pikiran tertentu yang rambu-rambu dan batasannya ia ketahui secara pasti. Dan hendaknya pula pemikiran-pemikiran itu sendiri muncul dari suatu sumber yang pasti, kuat, dan kokoh, di mana ia tidak lagi mau memberi celah bagi masuknya pemikiran-pemikiran lain yang ikut campur dalam urusan kehidupan duniawinya yang mengakibatkan lahirnya kekacauan dan benturan-benturan. Sepanjang pemikiran-pemikiran itu berakar pada inti yang kuat dalam hati manusia, niscaya manusia itu sendiri menjadi tegar, kokoh, dan tangguh dalam perjalanan hidupnya. Sedangkan kehidupannya pun dapat dipastikan pula akan menjadi teratur dan tertib, serta memberikan ketentraman kepadanya. Sebaliknya, sepanjang pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran itu lemah dan rapuh, seraya memberi celah bagi masuknya pemikiran dan pandangan yang bertentangan, niscaya manusianya pun lemah dan tidak stabil dalam menempuh perjalanan hidupnya. Ia tidak akan memiliki sistem, aturan, dan tata tertib yang secara pasti bisa ia pedomani dalam kehidupan amaliyahnya. Makna iman. Dasar pemikiran bagi perjalanan dan kehidupan praktis umat manusia seperti itulah yang menurut istilah Al-Quran disebut sebagai iman. Kata iman itu sendiri terdiri dari 3 huruf asal, hamzah, mim, dan nun, yang merupakan kata kerja dari masdar al-am atau keamanan. Lawannya kata al-khauf atau ketakutan. Iman mengandung arti ketentraman dan kedamaian kalbu, yang dari kata itu pula muncul kata al-amanah. Amanah bisa dipercaya, lawan kata dari al-kiyanah, khianat atau keingkaran. Seseorang dikatakan al-amin bisa dipercaya manakala hati ini tentram karena perilaku yang baik dan tidak khawatir bahwa orang itu akan berlaku khianat. Sementara itu seekor unta disebut amun manakala ia selalu berjalan lurus dan tidak dikhawatirkan khianat atau membelot. Yang dimaksud keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah bahwa dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu. Dan sejak saat itu ia tidak khawatir lagi terhadap menyusupnya kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaannya. Sedangkan yang dimaksud lemah iman adalah orang yang hatinya tidak pernah mengenyam ketentraman yang sempurna. Yang karena itu pula tidak ada jaminan keamanan terhadap masuknya kepercayaan-kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaannya. Akibat sepak terjangnya menjadi lemah dan dalam kehidupan praktisnya muncul berbagai kontradiksi, kekalutan, kekacauan, dan ketidakpastian. Lalu yang disebut kuat iman adalah orang yang sesudah menanamkan keyakinannya, membangun sepak terjang hidupnya di atas azas yang kokoh dan kuat, yang betul-betul bisa menjadikan pegangan serta memberikan jaminan ketentraman bahwa amal-amal yang ia laksanakan pasti sesuai dengan keyakinannya itu. Dalam pembentukan peradaban, apabila sekian banyak individu terpecah belah karena meyakini akidah yang beraneka macam dan memiliki pemikiran yang bertentangan satu sama lain, serta amal mereka dalam kehidupan dibangun atas asas yang saling bertentangan, maka sangat mustahil mereka bisa mewujudkan dan membentuk sesuatu organisasi kemasyarakatan yang kokoh. Ikhwal, mereka ini dapat diumpamakan sebagai batu-batu yang berserakan di halaman. Sekalipun tidak diragukan bahwa dalam batas-batasnya sendiri masing-masing batu itu mempunyai kekuatan. Namun sepanjang mereka itu tidak terikat oleh satu ikatan apapun, niscaya mereka tidak akan bisa mewujudkan diri sebagai satu bangunan yang kokoh. Namun sebaliknya, bila terdapat satu konsepsi atau kesepakatan bersama yang tertanam dalam hati sekian banyak orang dalam bentuk keimanan, maka keterikatan bersama dalam keimanan itu tidak bisa tidak membentuk mereka semua menjadi suatu umat atau komunitas yang terorganisasi dan kokoh, seakan-akan mereka yang semula dapat diibaratkan batu-batu yang berserakan di halaman itu, ini telah terikat menjadi satu bangunan yang kuat. Di sini tidak bisa tidak
Kemudian akan muncul sifat empati, saling tolong-menolong, solidaritas dan kerjasama, lalu secara pasti dan cepat mereka naik bergerak, maju seakan-akan iman itulah yang menciptakan kesamaan sikap dan kesatuan bertindak. Dengan itu pula, tidak bisa tidak pasti muncul dalam medan atau lingkungan nyata suatu bentuk pembangunan kebudayaan tertentu, dan pasti pula akan bangkit umat baru dengan sepak terjang baru, intelektual baru, konsepsi, metodologi, dan gerakan yang diatur oleh sistem yang serba baru. Rasanya kita yakin bahwa kita sekalian telah memahami kekuatan besar dan penting manakala asas dasar apakah yang tertanam dalam kalbu setiap pemeluk suatu peradaban, sehingga mereka bisa membentuk satu masyarakat yang kuat, serta itu tak lain adalah kekuatan dalam bentuk iman. Syarat kedua bentuk keyakinan. Apabila kita sekalian telah mengetahui apa itu iman, sekarang mari kita meneliti apa yang disebut dengan tindakan peradaban-peradaban di dunia ini. Bila dilihat dari sudut keyakinan keimanan ini, istilah iman pada mulanya adalah istilah keagamaan, akan tetapi sepanjang di sini istilah itu kita tetapkan dengan pengertian konsep dasar. Maka kita bisa membaginya menjadi dua bentuk keyakinan keimanan. Keyakinan keagamaan al-iman ad-diniyah dan keyakinan duniawi al-iman duniawiyah. Keyakinan keagamaan adalah dasar bagi suatu peradaban yang dibangun atas sendi-sendi keagamaan. Sebab dalam hal ini tidak ada hal lain yang bisa dijadikan pilar kecuali iman yang memancar, mengatur seluruh persoalan keagamaan dan sekaligus kehidupan duniawi. Akan halnya peradaban yang tidak dibangun atas dasar keagamaan, maka di situ keyakinan agama dipisahkan secara tegas dari keyakinan duniawi dan tidak ada pengaruh sedikitpun bagi agama dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Keyakinan keagamaan. Keyakinan agamaan pada sebagian besar tidak lain adalah perintah-perintah yang berkenaan dengan berbagai persoalan yang bertujuan menegakkan perjuangan hidup manusia atas landasan spiritual dan moral. Semisal keyakinan terhadap adanya Tuhan, istilah agama lain, atau dewa yang diberi atribut-atribut khusus, kitab-kitab suci yang dinyatakan sebagai wahyu yang diturunkan dari langit, atau penyeru-penyeru yang membangun akidah dan amal atas ajaran tradisi-tradisi sunnah mereka. Efektivitas keimanan serupa ini, kalaulah tidak bisa dilihat dari aspek keagamaan, haruslah dilihat dari sudut duniawiyah semata-mata, dan efektivitasnya tergantung pada dua persyaratan. Syarat pertama, hendaknya perintah-perintah agama yang harus dipatuhi oleh para pemeluknya itu dapat diyakini oleh manusia secara intelektual. Syarat kedua, hendaknya perintah-perintah agama yang akan dijadikan landasan bagi perjuangan hidup manusia itu memiliki bentuk yang benar dan sempurna, atau dengan kata lain merupakan perintah-perintah yang manakala dijadikan sebagai pijakan bagi perjuangan hidup manusia harus bisa menampilkan dirinya dalam kehidupan nyata sebagai sistem moral yang sangat luhur, dan bahwasanya ajaran moral itu sendiri jelas bisa memberikan peningkatan kemajuan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Tegasnya, dalam kehidupan duniawi disertai pula dengan kesucian dan kebersihan diri. Syarat pertama di atas adalah sesuatu yang tidak bisa tidak memang harus demikian. Sebab masalah-masalah yang harus diimani itu sepanjang ia hanya atau paling tidak sebagian besar dari doktrin dan hakikatnya merupakan sekumpulan kecerdasan, hasil pemikiran manusia tentang kemanusiaan atau kenyataan dan khayalan. Niscaya dominasinya terhadap hati umat manusia dalam pengertian yang menyeluruh hanyalah merupakan kekuasaan-kekuasaan yang dogmatis, ghaib, dan membuat orang menjadi dungu. Sebab manusia ini begitu mencapai kemajuan intelektual akan menjadi sihir-sihir, khurafat, dan kecerdasan tersebut itu sebagai sasaran yang mesti dihancur leburkan. Lalu sedikit demi sedikit menjadi goyahlah keimanan mereka, kemudian akhirnya ambruk. Jadi kalau demikian halnya, tak bisa tidak kekurangan seperti itu akan menjadi biang keladi ambruknya sistem spiritual dan moral yang dijadikan pijakan perjalanan hidup baik individu maupun komunal.
Contoh paling baik untuk itu adalah keyakinan-keyakinan yang selama ini telah ditampilkan oleh berbagai macam agama yang memiliki pandangan syirik dalam ketuhanan dan petunjuknya. Semua atribut dan tindakan yang telah mereka berikan kepada dan dinisbatkan dengan agama itu, serta mitologi dan dongeng-dongeng yang mereka rajut untuknya, kini tidak lagi bisa diterima oleh akal sehat dan diyakini sebagai sesuatu yang dihormati. Lazimnya orang-orang memiliki keyakinan yang syarat dengan khurafat dan sekedar hasil renungan atau pemikiran manusia semacam ini tidak mampu mencapai kemajuan dan kesempurnaan hidup di dunia. Sebab ajaran-ajaran semacam itu telah menanamkan pengaruh yang amat buruk dalam kalbu mereka, yang setapak demi setapak mengikis habis potensi amal kebajikan dan kesungguhan-kesungguhan. Alih-alih memberikan semacam kemajuan dalam nilai-nilai maknawiyah, mempengaruhi semangat, memperluas wawasan, dan memancarkan cahaya dalam hati, ia justru pada akhirnya melahirkan kehinaan, kelemahan, keterjajahan, kemiskinan, dan penghambaan kepada bangsa lain sampai akhir hayatnya. Andai kata ada satu bangsa yang mereka satu dan lain alasan bisa mencapai kemajuan di dunia melalui keyakinan serupa itu, maka seiring dengan kemajuan yang mereka capai dalam medan intelektual dan ilmu pengetahuan, niscaya mereka mengalami kemerosotan dalam bidang akidah terhadap Tuhan mereka. Kendatipun pada mulanya mereka akan tetap mati-matian mempertahankan keyakinan keagamaan mereka, lantaran keinginan mempertahankan stabilitas sistem sosial mereka. Toh pada akhirnya, rasio dan ilmu pengetahuan itu pasti akan membelot dan memberontak. Sehingga tidak akan ada lagi satu kekuatan yang menguasai hati sebagian besar bangsa semacam ini. Dan kalaupun masih ada beriman secara ikhlas maupun dalam bentuk khurafat, jumlahnya amat sedikit sekali. Sementara hati sebagian besar dari mereka telah dikuasai oleh satu bentuk keimanan lain, yakni suatu bentuk keimanan pada bagian lalu yang disebut dengan istilah keyakinan duniawi. Adapun syarat kedua, maka sebab yang mengharuskan adanya persyaratan ini adalah bahwa setiap akidah yang tidak menjanjikan kemajuan dan peningkatan kehidupan umat manusia di dunia ini, niscaya pengaruhnya hanya terbatas pada kehidupan spiritual dan moral belaka. Dan dalam bentuknya yang bagaimanapun, ia takkan mampu menembus kehidupan material. Akidah semacam ini pada akhirnya akan dihadapkan pada salah satu di antara dua alternatif ini. Mungkin umat percaya dengan akidah semacam ini tidak akan mencapai kemajuan apapun bagi dirinya. Atau kalaupun hal itu bisa mereka capai, tak bisa tidak mereka pasti segera membelot dan memberontak terhadap kekuasaan akidah mereka. Dan kalau sudah demikian, dapat dipastikan bahwa keyakinan agama itu akan terdepak dari kehidupan bangsa. Lalu, tepatnya diambil oleh keyakinan duniawi. Lebih lanjut, moral dan spiritual mereka menjadi bebas lepas dari ikatan akidah keagamaan, seiring dengan kemajuan dan peningkatan yang mereka capai dalam kehidupan dunia mereka. Di sini kami tidak bermaksud menunjukkan pernyataan kami ini secara khusus pada ajaran-ajaran agama tertentu. Pembicaraan kita ini tidak memisahkan kaitannya dengan seluruh bentuk keyakinan yang dianut oleh berbagai macam agama yang ada di dunia ini. Dan semua yang kita maksudkan di sini hanyalah mengatakan bahwa manakala kita mengkaji berbagai agama yang ada di dunia dan menelaah ajaran-ajarannya, sekalipun hanya sepintas, kita akan mengetahui bagaimana akidah agama ini bisa merintangi para pemeluknya untuk mencapai kemajuan dalam dunia, dalam kehidupan duniawi. Dan bagaimana pula orang-orang meyakini memiliki kemungkinan mencapai kemajuan-kemajuan di dunia dalam bidang intelektual dan pengetahuan. Kita juga akan mengetahui bagaimana di saat mereka berpegang teguh pada keyakinan mereka, maka selamanya berada dalam keterbelakangan dan kemunduran. Lalu bagaimana mereka mencampakkan keyakinan mereka, serta-merta mereka mencapai kemajuan-kemajuan dalam bidang intelektual dan ilmu pengetahuan. Akan halnya kaum muslimin, maka di saat mereka berada pada tingkat keteguhannya memegang keyakinan mereka, justru merupakan bangsa yang paling maju, paling makmur, dan paling terkemuka dalam bidang intelektual dan ilmu pengetahuan.
Lantas begitu kelemahan-kelemahan menyelusup dalam bidang ilmu pengetahuan dan intelektual, serta memudar daya gempurnya dalam perlombaan menuju kemajuan duniawi, maka seterusnya mereka dikuasai dan dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Kondisi mereka saat ini justru lebih buruk dibanding kondisi mereka pada awal-awal kemerosotannya. Karena itu pula lah mereka kini menerima ujian yang amat menyakitkan berupa kelemahan iman. Kondisi mereka yang maju, makmur, dan jaya hanya mungkin mereka capai kembali dalam masa 1000 atau 2000 tahun kemudian. Untuk itu mereka mesti kembali pada kekuatan akidah dan keteguhan iman mereka seperti yang pernah ada dulu. Berbeda dengan itu, maka orang-orang Kristen di Eropa atau orang-orang Buddha di Jepang, yaitu di saat mereka berada dalam kondisi keimanan yang teguh, mereka justru berada pada era keterbelakangan dan kemunduran. Bahkan di saat mereka mencapai kemajuan-kemajuan di bidang intelektual dan ilmu pengetahuan, mereka sudah tidak lagi merupakan umat yang meyakini ajaran Kristen maupun Buddha. Dan yang tinggal hanyalah sekedar nama belaka. Itulah perbedaan besar yang ada dalam agama Islam dan agama-agama lain di seluruh dunia ini, yang bisa diketahui oleh setiap orang sekalipun ia hanya memiliki daya pikir sederhana. Kiranya cukup sekian pembahasan materi akidah ini. Semoga Allah memberikan kesempatan di kemudian hari sehingga dapat melanjutkan materi akidah. Mudah-mudahan materi di atas membawa kebaikan buat kita semua. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada haknya datang dari Allah, ada khilaf salahnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.